Perkenalkan, nama saya Sahan Dwi Cahya Saputra, kelas Y, NPM 20.293, mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perdebatan antara Hart dan Fuller mengenai hukum dan moralitas. Jadi yang pertama adalah Hart. Dia adalah seorang positivis hukum, dia adalah seorang ahli teori hukum alam. Sekarang Hart dan Fuller lebih terlibat dalam perdebatan yang sangat panjang antara kedua tradisi. Jurisprudensi ini dimulai ketika Hart menerbitkan di Harvard Law Journal pada tahun 1958 sebuah makalah berjudul Positivisme dan Pemisahan Hukum dan Moral yang lebih lengkap di jurnal yang sama dengan artikel Positivisme dan Kesetiaan Terhadap Hukum balasan kepada Profesor Hart. Kemudian menerbitkan makalah yang mengklarifikasi apa arti positivisme dan berbicara tentang tuduhan umum tentu terhadap positivisme dan menekankan pemisahan hukum dan moral. Jawaban lebih lengkap pada Profesor Hart dalam jurnal dengan gagasan kesetiaan terhadap hukum ketika akan membahas apa yang dimaksud dengan mereka pada suatu saat. Hart kemudian menulis konsep hukum, sebuah buku besar yang menguraikan positivisme hukum dalam bentuk abad ke-20. Fuller menjawab dengan buku lain Moralitas Hukum yang menegaskan kembali perlunya mempertahankan posisi hukum kodrat meskipun positivisme semakin populer setelahnya. Perdebatan berlanjut melalui artikel jurnal sehingga Hart dan yang lebih lengkap memperdebatkan sepanjang hidup mereka masalah antara positivisme hukum dan teori hukum alam. Jadi saya akan menjawab yang pertama, bagaimana pendapat dari Profesor Hart. Hart adalah tokoh utama positivisme hukum Inggris. Dalam aliran positivisme hukum Inggris, hukum dianggap sebagai fakta sosial. Artinya, hukum ditemukan dalam praktik atau institusi masyarakat yang sebenarnya. Menurut positivisme hukum Inggris, hukum adalah peraturan yang dipatuhi secara universal dalam suatu masyarakat, namun tidak akan menjadi peraturan perundang-undangan kecuali dibuat atau diakui oleh otoritas yang sudah mapan. Hart adalah seorang utilitarian dalam pandangan filosofisnya yang melihat manfaat bagi masyarakat dalam pemisahan hukum dari jenis aturan lainnya, seperti moral, agama, dan etika. Namun berbeda dengan pendahuluannya, Austin ia menyadari bahwa hukum tidak bisa diidentikan secara eksklusif dengan pemerintah, seseorang, penguasa, atau komen. Hart berpendapat bahwa hubungan antara hukum dan moralitas bersifat terpisah. Namun tergantung, diakuinya, undang-undang seringkali mempunyai pengaruh terhadap moralitas, seperti ketika undang-undang melarang kejahatan tertentu. Namun, ia mengatakan bahwa undang-undang betapapun tidak bermoralnya, akan menjadi undang-undang jika diakui sebagai undang-undang, menurut aturan pengakuan yang telah ditetapkan. Kaidah pengakuan memberikan pengakuan hukum secara otoritatif, yaitu mengubah undang-undang dan mengadili sengketa berdasarkan undang-undang. Aturan pengakuan biasanya ditetapkan oleh lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Aturan pengakuan memberikan kriteria utama untuk memverifikasi keabsahan undang-undang. Di sebagian besar negara di dunia, aturan pengakuan dinyatakan dalam konstitusi. Hart menyebut teorinya sebagai positivisme lunak. Istilah lunak didasarkan pada dua pengertian. Pertama, ia menerima pandangan bahwa hukum mungkin ada dalam masyarakat sebagai suatu praktik dan kepatuhan, meskipun tidak secara resmi dinyatakan sebagai hukum. Kedua, ia menerima pandangan bahwa sistem hukum dapat memungkinkan pengadilan menerapkan standar moral dalam menyelesaikan suatu perkara di hadapannya. Hal ini tidak berarti bahwa moralitas mengalahkan hukum, namun aturan pengakuan dalam sistem hukum memungkinkan pertimbangan di pengadilan moralitas dalam mengidentifikasi undang-undang atau dalam membuat undang-undang baru. Demikian, Hart membedakan hukum dengan moralitas. Akibatnya, kewajiban hukum berbeda dengan kewajiban moral. Yang selanjutnya, saya akan menjawab bagaimana pendapat dari Profesor Fuller. Lon Louis Fuller adalah Profesor Jurisprudensi Umum Carter di Harvard Law School. Fuller bukanlah ahli teori hukum kodrat dalam pengertian tradisional, namun dalam beberapa hal teorinya melangkah lebih jauh. Salah satu buku Fuller yang memuat pemikiran hukumnya yaitu The Morality of Law.
Ronald Dworkin adalah filsuf hukum Amerika yang merupakan mahasiswa Fuller di Harvard. Ia melanjutkan pemikiran hukum Fuller dan mengkritik teori Hart. Teori moralitas hukum Fuller menyatakan bahwa undang-undang dan moral tidak dapat dipisahkan karena konsep hukum itu sendiri mengandung kualitas moral tertentu. Oleh karena itu, hukum hanya memungkinkan terwujud jika didasarkan pada moralitas masyarakat. Hukum memperoleh ketaatan masyarakat berdasarkan isi moral peraturannya. Fuller menyebutkan sebagai moralitas eksternal. Fuller berpendapat bahwa hukum juga mempunyai moralitas internal yang muncul dari kodratnya sebagai aktivitas manusia yang mempunyai tujuan. Moralitas internal pada prinsipnya bukan mengenai isi undang-undang, melainkan menyangkut mutu undang-undang yang harus dimiliki untuk menjadi undang-undang sama sekali. Fuller mengajukan definisi hukum dalam bentuk dalil sebagai berikut. A. Pertama, purposive atau timbal balik, dan B. usaha yang sedang berjalan. Artinya, Fuller memahami hukum dengan mempertimbangkan tujuan dari hukum itu sendiri. Kedua hukum dibuat melalui interaksi antara warga negara dengan pemerintah, tersebut juga lembaga legislatif, dengan orientasi dan tujuan tertentu. Tidak hanya itu, hukum juga merupakan kegiatan aspirasi yang berkesinambungan dalam arti cita-cita hukum. Dan selanjutnya saya akan menjawab bagaimana pendapat kamu tentang perdebatan ini. Jadi bahwa hukum yang lebih lengkap harus memenuhi suatu tujuan. Sistem hukumnya bukanlah suatu hal yang mengambang bebas. Hal itu menunjuk pada suatu tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk mencapai ketertiban sosial dengan menundukkan sistem hukum. Pengawasan moral terhadap aturan-aturan moral kegagalan untuk mematuhi prinsip-prinsip ini tentu akan membuat undang-undang menjadi tidak sah. Dengan kata lain, dalam kasus informan, bahwa undang-undang itu sendiri tidak sah karena tidak sesuai dengan hati nurani moral siapapun, sehingga jika Anda hanya mengucapkan kata-kata yang menentang penguasa, harus dihukum mati yang tidak dapat diterima oleh hukum alam, jelas karena melanggar prinsip-prinsip hati nurani dan moralitas. Internal positivis hukum memiliki sedikit banyak masalah. Di sana lebih lengkap tampaknya mengklaim bahwa isi moralitas minimum hati yang telah saya sebutkan, bahwa positivisme kandangnya dalam hal perdebatan antara Hart dan Fuller secara khusus merupakan dasar bagi semacam kesatuan antara kedua posisi tersebut. Selanjutnya, bagaimana pendapat kamu tentang keterkaitan hukum dan moralitas? Bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang mendasar, dan hukum yang baik adalah hukum yang moral, melihat sebagai alat untuk mewujudkan nilai-nilai masyarakat serta dan moralitas dapat tumpang tindih. Keduanya adalah domain yang berbeda. Hukum harus mempertimbangkan aspek-aspek praktis dan sosial, sementara moralitas adalah masalah pribadi. Dari secara absolut, bahwa hukum dan moralitas adalah sepenuhnya terpisah dan seharusnya tidak mencoba mengatur atau mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat. Jadi, keterkaitan antara hukum dan moralitas dapat dipengaruhi oleh sudut pandang etika, budaya, dan hukum yang berlaku di wilayah mereka. Jadi, lebih lengkapnya itu adalah hukum dan moralitas itu dilihat dari secara undang-undang dan hukum seharusnya tidak mencoba mengatur atau mencerminkan nilai-nilai awal. Serta moralitas itu banyak sekali perbedaan masalah-masalah pribadi. Dari secara absolut bahwa hukum dan moralitas itu sama-sama terpisah. Jadi itu saja yang bisa
saya jelaskan mengenai perdebatan Hart dan Fuller tentang hukum dan moralitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.